Santapan Harian Minggu 2 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca surat Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-12 hingga 19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami siap menerima sabdamu. Di dalam-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 12-19. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sahabat Santapan Harian, kita mungkin sering mendengar kalau sudah sangat menyayangi seseorang, apapun juga akan rela diberikan, bahkan nyawa sekalipun. Inilah sikap Paulus terhadap Injil Yesus Kristus. Demi Injil, ia rela melakukan apa saja dan menderita karenanya. Apapun tidak lagi penting baginya, asalkan Kristus diberitakan. Paulus, para rasul lainnya, juga jemaat di Filipi memberitakan Kristus dengan sepenuh hati. Mereka tak kenal lelah untuk itu. Akan tetapi ada saja orang yang menolak, melawan, mengumpat, dan mengolok-olok Kristus. Namun bagi Paulus, apapun motif orang dalam berkata-kata tentang Kristus, hal itu tetap dianggapnya sebagai usaha menyebarkan berita tentang Kristus. Paulus meyakini bahwa Roh Kudus bekerja di dalamnya agar Injil terus semakin tersebar. Tadi sudah dikatakan bahwa Paulus rela dipenjarakan, bahkan mati demi Injil Kristus. Bukan berarti ia menganggap kondisi tersebut sebagai musibah. Ia justru tetap bersuka cita. Paulus bahkan berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Itu sebabnya ia meminta jemaat di Filipi untuk tidak gentar dan tidak berduka cita dengan keadaannya. Sebaliknya, ia meminta agar mereka tetap giat dalam memberitakan Injil. Sebab bagi Paulus, hidup di dunia adalah bekerja keras untuk berbuah bagi Injil. Kita diminta untuk hidup demi Injil agar nama Yesus tersiar ke seluruh dunia. Tidak hanya itu, kita diajarkan untuk terus bersukacita, menanggung segala konsekuensinya. Segala yang kita lakukan di tengah kesibukan karir, keluarga, masyarakat, dan gereja bukan semata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi Injil. Marilah kita hidup setia kepada Tuhan Yesus dengan berani memberitakan Injilnya, berani menyuarakan kebenaran walau harus melawan arus dan kehilangan teman. Teladan penting dari Paulus adalah kita jangan menganggap segala kesusahan itu sebagai penderitaan. Sebaliknya, kita dapat bersuka cita karena dengan itu Tuhan dimuliakan. Di dalam doa, mintalah keberanian dari Tuhan agar kita punya keberanian untuk hidup demi Injil. Mari kita berdoa. Kuatkanlah komitmen kami ya Allah,
untuk terus berdiri teguh memberitakan Injil-Mu bagi banyak orang. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.